Halo semuanya, saat ini Anda sedang menyaksikan materi untuk mata kuliah hukum perbankan yang diampu oleh saya Muhammad Irwansyah Putra. Adapun materi kali ini kita akan membahas mengenai rahasia bank. Rahasia bank, jika Anda membaca Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, maka Anda akan melihat rahasia bank dibahas pada pasal 40. Ya, pasal 40. Namun sebelum membahas rahasia bank, seperti biasanya mahasiswa hukum harus mengetahui sebenarnya pengertian rahasia bank, ruang lingkupnya sampai sejauh apa, sehingga kita harus melihat kembali ke peraturan perundang-undangannya. Kita kembali ke pasal 1. Kita lihat pengertian rahasia bank di sini. Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Berarti ada dua unsur di sini. Ada dua hal yang harus dirahasiakan. Pertama, ini adalah keterangan. Kita bikin apa yang harus dirahasiakan. Itu adalah keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanan. Oke. Pada awal-awal mata kuliah kita sudah membahas mengenai nasabah penyimpan dan apa simpanannya. Untuk mengetahui lagi, mengingat kita bisa melihat dari pengertiannya, ya, bahwa di sini nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan. Ya, kalau sedangkan simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat, deposito, tabungan, dan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu. Jadi keterangan mengenai dua hal tersebut yang harus dirahasiakan oleh bank. Kemudian menjadi suatu pertanyaan, lantas bagaimana dengan nasabah debitur? Apa sih nasabah debitur? Apalagi kita lihat, cek lagi. Adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu. Nah, jadi kalau kita melihat pengertian dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98, yang dilindungi di sini rahasianya adalah keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Mengenai nasabah penyimpan itu apa? Otomatis mengenai data diri, ya. Kemudian data diri ini pasti terkait dengan keluarga, terkait dengan pendapatan, terkait dengan, biasa Anda kalau transfer suka kasih note, nah itu juga dirahasiakan begitu. Jadi segala sesuatu yang Anda catatkan dalam suatu transaksi perbankan itu dijaga untuk Anda sendiri. Bank menyimpannya untuk Anda, sehingga nanti di kemudian hari ketika Anda mencari historis mengenai transaksi itu akan jelas. Jadi tidak boleh apa yang Anda catatkan di dalam suatu transaksi tersebut diketahui orang lain tanpa persetujuan Anda. Oke. Kemudian juga mengenai simpanannya ada berapa rekeningnya, ya, duit di rekeningnya, nomor rekeningnya berapa, dia punya rekening berapa. Yang paling utama sih sebenarnya nominal di dalam tabungan, nomor rekening yang digunakan untuk menyimpannya, otomatis PIN. Ini krusial dan ini juga krusial. Namun
nanti kita akan adakan pengecualian. Pengecualian apa yang bisa membuat rahasia bank tersebut pada akhirnya harus diberitahukan kepada pihak lain gitu. Nah, untuk mengenai nasabah debitur nanti akan kita bahas kenapa sih nasabah debitur tidak termasuk dalam keterangannya yang harus dirahasiakan oleh bank. Nah, nanti kita bahas lebih lanjut. Nah, mengenai tata cara bagaimana suatu rahasia bank dapat dibuka keterangan tersebut kepada pihak lain, itu diatur dalam Peraturan Bank Indonesia tentang persyaratan dan tata cara pemberian perintah atau izin tertulis membuka rahasia bank. Nah, itu di sini ya. Diatur di sini. Jadi pengecualiannya apa yang harus dirahasiakan ini dikecualikan ada di PBI, Peraturan Bank Indonesia ya, nomor 2/19 PBI tahun 2000. Sebenarnya di dalam undang-undang ini juga sudah disebutkan lumayan di Undang-Undang nomor 10 ini ya sudah disebutkan lumayan jelas, namun tata cara spesifiknya ada di peraturan pelaksanaannya. Seperti di sini pasal 40 ya. Bank wajib merahasiakan segala keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 41, pasal 41A, pasal 42, pasal 43, pasal 44 dan pasal 44A. Jadi ada pengecualiannya. Sejauh mana sih rahasia tersebut harus disimpan, dan pasal-pasal berikutnya adalah pengecualian. Pertama, untuk kita sederhanakan saja, untuk kepentingan perpajakan, bank dapat membuka keterangan tersebut atas permintaan Kementerian Keuangan. Ya, tapi tetap nanti Menteri Keuangan meminta kepada pimpinan Bank Indonesia untuk mengeluarkan perintah tertulis kepada bank yang menyimpan keterangan tadi untuk memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan uang nasabah penyimpan kepada pejabat pajak. Oke. Kemudian ada di pasal 41A untuk penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara, pimpinan Indonesia memberikan izin kepada pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan nasabah debitur. Perlukan. Kemudian di pasal 42 untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana juga bisa. Jadi pimpinan Bank Indonesia dapat memberi izin kepada polisi, jaksa atau hakim untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada bank. Begitu ya. Tentu saja Bank Indonesia dapat memberikan izin jika diminta terlebih dahulu dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung atau Ketua Mahkamah Agung. Seperti yang lain juga, di mana di surat permintaan yang diajukan kepada Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, kemudian Badan Lelang tadi, dan juga Kejaksaan, Mahkamah Agung dan Kepolisian itu harus menyebutkan nama jabatan pejabat polisi, jaksa atau hakim, dan juga nama tersangka atau terdakwa dengan alasan diperlukan keterangan dan hubungan perkara yang sedang mereka usut. Ya. Dan di sini ya, di pasal 42A, bank wajib memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 41, pasal 41A dan pasal 42. Nah, ketentuan ini untuk meniadakan adanya bank yang menolak untuk memberikan keterangan tersebut walaupun telah diminta oleh Bank Indonesia. Ya. Kalau seandainya peraturan Bank Indonesia tersebut melarang, namun undang-undang tidak melarang, maka akan sulit, maka akan tidak maksimal. Kenapa? Karena menurut teori perundang-undangan, ya, sanksi pidana hanya dapat diberikan dalam peraturan yang berbentuk undang-undang. Sanksi pidana
hanya dapat diberikan dalam peraturan yang berbentuk undang-undang. Sehingga keterangan mengenai pasal 42 ini disisipkan di sini untuk dapat menjerat para oknum bank yang tidak memberikan keterangan padahal sudah dimintakan dan sudah ada suratnya dari Bank Indonesia. Oke. Kenapa? Karena kalau hanya peraturan Bank Indonesia saja yang melarang, dia tidak akan sanggup memberikan sampai ke sanksi pidana. Paling hanya sanksi administratif saja. Seperti itu. Kemudian dalam perkara perdata antara bank dengan nasabahnya, direksi bank yang bersangkutan dapat menginformasikan kepada pengadilan tentang keadaan keuangan nasabah yang bersangkutan dan memberikan keterangan lain yang relevan dengan perkara tersebut. Jadi ini kalau ada perkara perdata itu kan pasti ada dua pihak. Beda dengan pidana, biasa satu jaksa dan yang satu adalah terdakwanya. Tapi kalau perdata kan tidak. Seperti yang Anda sudah pelajari. Nah, apabila pihaknya itu adalah bank dengan nasabahnya, maka bank dapat menginformasikan ke pengadilan tentang keadaan keuangan nasabah tersebut. Begitu. Kenapa? Karena keterangan mengenai penyimpanan tersebut akan menjadi bukti dan sudah pasti bank seandainya harus meminta izin kepada Bank Indonesia akan tidak bisa. Kenapa? Karena kalau kita baca pasal-pasal sebelumnya, bank baru bisa membuka rahasia atas permintaan instansi-instansi terkait. Nah, sedangkan kalau yang di pasal 43 ini perdata. Dalam perdata, bank dapat membuka sendiri tanpa izin Bank Indonesia. Asalkan dalam hal ini untuk melindungi kepentingan bank tersebut. Untuk membuktikan bahwa ada keadaan-keadaan yang mungkin telah disalahpahami oleh nasabah, gitu ya. Bisa juga rahasia bank dibuka kepada bank yang lain dalam rangka tukar menukar informasi antar bank. Direksi bank dapat memberitahukan keadaan keuangan nasabahnya kepada bank lain. Oke. Mengenai hal tersebut diatur lebih lanjut oleh Bank Indonesia. Nanti ada di dalam peraturan Bank Indonesianya. Kemudian ada juga di pasal 44A, rahasia bank dapat dibuka atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari nasabah penyimpan yang dibuat secara tertulis. Oke. Bank wajib memberikan keterangan mengenai simpanan nasabah penyimpan kepada bank yang bersangkutan kepada pihak yang ditunjuk oleh nasabah penyimpan tersebut. Jadi bisa ya berdasarkan persetujuan dan kuasa. Kalau misalnya A itu nggak bisa datang ke bank atau bagaimana, dia bisa mendapatkan informasi asal dapat persetujuan dari yang punya rekening tersebut, nasabah penyimpan misalnya. Oke. Kemudian dalam hal nasabah penyimpan telah meninggal dunia, ahli waris yang sah dari nasabah penyimpan yang bersangkutan berhak memperoleh keterangan mengenai simpanan nasabah penyimpan tersebut. Nah, ini krusial ya. Jadi makanya kalau misalnya ada yang meninggal, bank pasti kalau ada seandainya ada yang datang bertanya, Pak, bagaimana ya orang tua saya meninggal, ayah saya misalnya meninggal, kemudian dia mempunyai rekening di bank ini, kita anaknya ingin mengambil uang tersebut, bagaimana caranya? Bank pasti pertama-tama menyarankan untuk datang ke notaris untuk membuat surat keterangan ahli waris. Setelah itu ada, barulah bank bisa mencairkan uang yang ada di dalam rekening ayahnya yang meninggal tadi. Kenapa? Karena otomatis dalam proses pencairan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya akan diketahui terlebih dahulu, barulah kemudian dicairkan. Nah, itu makanya surat keterangan ahli waris harus ada, karena kalau tidak akan fatal. Dan akan lebih baik lagi kalau seandainya keterangan ahli waris tersebut, jika tidak ada notaris, bisa jadi ada suatu daerah tidak ada notarisnya, bisa dimintakan ke penetapan pengadilan yang ada di daerah tersebut. Atau bisa minta keterangan dari lurah. Ini biasanya yang dari lurah ini untuk yang muslim.
Yang non muslim biasanya ke notaris kalau nggak minta penetapan pengadilan. Nah biasanya pun kalau cuman keterangan lurah, walaupun dia muslim, ada keterangan lurah, bank tetap nggak mau, bank tetap minta di make sure lagi untuk bikin dalam bentuk akta notaris untuk jaga-jaga, karena takut ada konflik of interest begitu ya. Bank dalam prakteknya tidak terlalu percaya dengan kredibilitas dari seorang lurah, dan lurah pun pada praktiknya banyak yang menolak untuk membuat surat keterangan ahli waris tersebut karena mereka juga tidak semuanya paham mengenai hukum waris yang ada di Indonesia. Oke. Mengenai garis besar teori rahasia bank ini dulu. Selanjutnya akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa.